Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita sehat sampai pada hari ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Arbangutunisa dengan NIM 232180054, kelas 2B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kemudian, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang psikolog pendidikan. Apa sih psikolog pendidikan itu? Mari kita pelajari bersama. Pengertian psikologi pendidikan. Psyche yaitu jiwa, logos yaitu ilmu. Ilmu yang mempelajari masalah kejiwaan peserta didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Psikologi pendidikan merupakan psikologi khusus dan terapan. Cabang dari psikologi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi dalam menjelaskan persoalan pendidikan atau American People of Encyclopedia, ruang lingkup psikologi pendidikan. Gejala-gejala kejiwaan yang meliputi yaitu perhatian, ingatan, fantasi, berpikir, motivasi. Perbedaan individu yaitu inteligensi, minat dan bakat, dan kepribadian. Kemudian ada hubungan psikologi dengan pendidikan. Mendidik berarti membantu peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Peserta didik merupakan makhluk bio, fisiko, sosio, spiritual. Aspek psikologis tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan. Pendidikan dilaksanakan berdasarkan landasan filosofis, psikologis, sosiokultural, dan teknologi. Pentingnya psikologi dalam pendidikan psikologi membantu pendidik memahami karakteristik motif, afektif, psikomotorik peserta didik secara integral. Pendidik mampu memahami keunikan peserta didik sesuai karakteristik psikologi mereka masing-masing. Pendidik mampu mengatasi masalah belajar dan menciptakan lingkungan yang kondusif serta menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian, kontribusi psikologi terhadap pendidikan, perubahan anak didik dalam proses pendidikan, pengaruh pembawaan dan lingkungan atas hasil belajar, hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar, pengaruh kondisi sosial terhadap belajar, pengaruh interaksi pendidik dan peserta didik, pengaruh perbedaan individu terhadap kemampuan belajar. Definisi dan tujuan pendidikan. Pendidikan adalah pimpinan yang dilakukan secara sadar atau sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang. Pimpinan dan pimpinan tersebut dilakukan dengan maksud membantu perkembangan si terdidik ke arah tujuan tertentu, bahwa kegiatan pendidikan atau interaksi pendidik dengan peserta didik dapat terjadi di dalam maupun di luar sekolah. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidikan, yaitu untuk pengembangan kurikulum, pengembangan program pendidikan, sistem pembelajaran, dan sistem evaluasi. Metode dalam psikologi pendidikan. Nah, di psikologi pendidikan tentunya ada beberapa jenis metode, yaitu ada introspeksi, observasi, metode klinis, metode diferensial, metode ilmiah, dan metode eksperimen. Nah,
itu penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.